Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing materi dari mata kuliah perencanaan wilayah. Sebelum saya masuk pada pembahasan kali ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Lisnawati, NIM 171310180 dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka, asal Buton Tengah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yang dimana yaitu kutub dan pusat pertumbuhan. Jadi, kutub dan pusat pertumbuhan ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu pengertian pusat pertumbuhan, yang kedua faktor yang mempengaruhi pada perkembangan pusat pertumbuhan, yang ketiga teori pusat pertumbuhan. Kita kembali pada poin pertama tadi, bahwasanya pengertian pusat pertumbuhan. Jadi pengertian pusat pertumbuhan ini adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya, menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Kita lanjut. Pusat pertumbuhan ditunjuk sebagai pusat pembangunan agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Jadi sehingga membantu pemerataan pembangunan. Pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai hinterland. Selanjutnya poin kedua, faktor yang mempengaruhi pada perkembangan pusat pertumbuhan. Jadi faktor pertamanya yaitu faktor lokasi, yang dimana menjelaskan bahwa wilayah yang lokasinya strategis dengan aksesibilitas tinggi baik lewat darat, laut, udara yang dapat menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam ini menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan dikelola dengan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan. Selanjutnya yang ketiga, faktor sumber daya manusia. Jadi faktor sumber daya manusia ini menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas mengelola wilayahnya dapat menjadi pusat pertumbuhan. Yang keempat, faktor tipografi, di mana faktor tipografi ini menjelaskan bahwa wilayah daratan rendah akan berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah pegunungan. Jadi wilayah daratan rendah yang relatif halus atau datar berpotensi menjadi pusat pertumbuhan karena pembangunan jaringan transportasinya lebih mudah sehingga distribusi barang dan jasa lancar. Yang kelima, faktor fasilitas penunjang. Jadi faktor fasilitas penunjang ini menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, terminal, pelabuhan laut dan udara, bahan bakar, air bersih, dan sarana kebersihan dapat menjadi pusat pertumbuhan. Yang keenam yaitu faktor industri, yang dimana faktor industri ini menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki banyak aktivitas industri dapat menjadi pusat pertumbuhan. Yang ketujuh, faktor sosial budaya.
faktor sosial budaya masyarakat menjelaskan bahwa wilayah dengan potensi sosial budaya tinggi akan menjadi pusat pertumbuhan. Selanjutnya poin ketiga, teori pusat pertumbuhan. Jadi teori pusat pertumbuhan ini terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama teori polarisasi ekonomi, yang dimana teori polarisasi ekonomi ini menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, barang dagangan dari daerah pinggiran. Proses masuknya tenaga buruh, tenaga terampil, modal, barang dagangan berlangsung terus-menerus sehingga terjadi pusat pertumbuhan yang semakin lama semakin pesat. Kemudian tersebut polarisasi atau kutub pertumbuhan ekonomi yang cenderung merugikan daerah pinggiran seperti ketimpangan wilayah, peningkatan kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Jadi teori kutub pertumbuhan ini dikemukakan oleh Ground Pole Theory atau Perroux, yang dimana teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu pusat tidak serentak, tetapi muncul di tempat-tempat atau kutub-kutub tertentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi pertumbuhan dimulai dari kutub-kutubnya lalu menyebar ke daerah yang tingkat lebih rendah. Jadi suatu kutub pertumbuhan menjadi pusat kegiatan atau ekonomi yang mampu mempengaruhi pusat-pusat lainnya. Contohnya seperti industri yang berkembang di sebuah kota akan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Jika industri tersebut mengolah sumber daya alam dari wilayah sekitarnya atau wilayah hinterlandnya. Jadi titik tempat awal pertumbuhan berlangsungnya disebut pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan itu. Pusat pertumbuhan tersebut akan memberikan pengaruh positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk atau sektor ekonomi, serta kemajuan lain di bidang sosial dan budaya. Adapun di sektor ekonomi, antara lain muncul berbagai peluang kerja, adanya pergerakan barang dan jasa. Di bidang sosial budaya seperti peningkatan pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan, sarana pendidikan, kelancaran informasi, dengan berlangsungnya media komunikasi, kutub pusat. Di bidang sosial budaya seperti peningkatannya pelayanan kesehatan, tersedia perumahan, sarana pendidikan, kelancaran informasi dengan berbagai media komunikasi. Kemudian kutub atau pusat pertumbuhan ini memancarkan kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Kemudian teori yang ketiga, teori tempat sentral atau central place theory, yang dikemukakan oleh Chris Thaler. Jadi teori ini menyatakan bahwa pusat-pusat pelayanan harus terletak di tempat yang sentral, yaitu tempat yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah maksimal, baik
Saya ulangi, baik sebagai pemberi pelayanan maupun sebagai konsumen. Jadi, jika topografi wilayah seragam dan tingkat ekonomi penduduk homogen atau tidak ada produksi primer, maka akan tumbuh tempat sentral atau pusat pelayanan yang berjarak sama dengan pola keruangan berbentuk heksagonal atau segi enam. Jadi, tempat sentral atau pusat pelayanan juga tersebut dapat tumbuh dan berkembang jika ada jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan untuk kelancaran suplai barang. Jadi, jika jumlah penduduk tidak mencukupi, maka tempat sentral pusat pelayanan tidak akan terbentuk. Tempat sentral juga atau pusat pelayanan ini dapat tumbuh dan berkembang jika ada rangnya jangkauan atau jarak yang harus ditempuh penduduk untuk menempuh kebutuhannya. Kemudian hubungan antara tempat sentral dengan tempat sentral di sekitarnya berbentuk jaringan dengan hierarki sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat sentral berhierarki. Tempat sentral yang berhierarki merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah di sekitarnya. Seiring disebut sebagai pasar optimal, tempat sentral berhierarki tempat yang sentral berhierarki keempat ini disebut juga situasi lalu lintas optimum. Artinya, daerah tersebut dan daerah di sekitarnya akan berpengaruh oleh tempat yang sentral senantiasa memberikan kemudian lalu lintas yang efisien. Nah, jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi referensi untuk yang bisa menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.